bertempur di sana, tapi kita hold terlebih dahulu. Mungkin lagi adanya healing up terlebih dahulu, ada satu buah pergerakan defensif yang akan dilakukan ya Bung Yofi. Oke, nampaknya kali ini masih belum beranjak. Kita masih mengamati teman-teman dari Ion. Misery masih menyebarkan healing up-nya. Misery itu artinya apa sih, keburukan atau apa gitu? Oke, Agak dan lupa. tapi kali Next. ini sepertinya akan disengage saja Iya. pertempuran antara 88 dan NFT karena tidak terlalu worth it juga untuk memperpanjang keributan di early game karena bakal banyak banget memakan resource, banyak banget memakan utility juga, apalagi personilnya juga pastinya makin terkikis lagi dari kedua belah pihak yang sedang bertubir ria. Betul banget. Bahkan mungkin mereka telat mendapatkan info bahwasanya ada beberapa tim yang sedang berotasi di tengah. Mereka melakukan kontes di situ. Ada beberapa tapping dilempar ke arah depan. Nampaknya kali ini Dewa United juga sudah mulai melakukan pergerakan juga. Mereka telah mencapai checkpoint yang pertama. Yang mereka pilih adalah sebuah bukit yang memang sedari tadi masih memantau beberapa tim yang untuk melakukan rotasi di situ. Fedora sudah mulai memimpin. Nampaknya kali ini mereka sudah mulai masuk ke arah jembatan yang harus diintai, dipantau lebih dulu. Bahwasanya takutnya terjadi adalah fase pembegalan yang memang tidak diinginkan oleh teman-teman Dewa United. Nampaknya kali ini must be dari teman-teman DG karena mereka sebelumnya ngelut di area Zarkid dan ini akan menjadi late rotation untuk keduanya karena mereka juga harus kontes untuk masuk ke next circle-nya. Ini nggak mungkin banget kalau misalnya DG bela-belain muter lewat jembatan Gergopol yang sebelah ujung sono pokoknya ya. Dan mereka kalau misalnya mau lewat pun mereka harus melakukan kontes dengan teman-teman dari Dewa United. Betul banget. Nampaknya kali ini dari DG pemain terakhirnya yaitu Wedus sudah mulai masuk dan kita berpindah lagi. Nampaknya kita bakal tampilkan di mana Grims masih harus bertemu ya dengan Hero. Ada beberapa spray juga dibuka oleh Hexa. Nampaknya kali ini masih belum mendapatkan targetnya di situ. Hanya sedikit ada surprising fire saja memaksakan bahwasanya pemain Grims lebih tertekan, lebih dihimpit posisinya, lebih benar-benar dihantui teror di situ. Nampaknya kali ini Twix juga telah kehilangan dua anggotanya WK di situ. Waduh, ini tidak terlalu bagus untuk Grims karena mereka dari zona yang kedua harus survive dengan dua player saja. Yang mana mereka kalau misalnya pengen berada di posisi puncak match kali ini, mereka jangan sampai tusun. Betul banget. Kali ini next kita pindah juga. Oh, zonanya sudah bakal mulai menutup dan sudah terpindah harusnya kali ini. 40 detik lagi untuk zone yang kedua, bakal menuju ke arah zone yang ketiga. 12 menit sudah mulai berjalan menuju ke arah 15 menit. Kali ini kita bakal lihat dari teman-teman Bonafide sudah mengamankan salah satu rumah yang cukup minimalis, tapi ada solid defensif yang telah tercipta buat mereka. Tuyul mendapatkan satu setup parking yang cukup bagus. Nampaknya kali ini mereka hanya tinggal menunggu saja Wix siapapun yang ada di situ. Dan kalau gue melihat dari tadi sempat gue lihat dari minimapnya itu kalau misalnya teman-teman dari yang survive ini ke arah ruins itu akan menjadi tempat yang enak banget karena di sana cukup free banget dan gak ada yang motong juga untuk rotasi ke arah sana dan ada beberapa area yang memang itu bisa mengcover dengan adanya obstacle-obstacle yang ada di area ruins dan bahkan adanya parit juga yang bisa dimanfaatkan di area Gatka untuk berlindung dari serangan-serangan dari segala arah. Oke, nampaknya kali ini masih cukup tenang. Bahwasanya sudah mendapatkan bahwa satu tim atau andekal sudah mulai menuju ke arah posisi dari teman-teman Bonafide, tapi mereka masih cukup holding position aja. Dan nampaknya kali ini kita lihat pengen Candy juga sudah mendapatkan satu buah fase parking yang cukup nyaman. Vanguard juga masih terpantau mencari persenjataan dan perbekalan nampaknya di situ, yang memastikan bahwasanya jangan sampai kali ini satu atau dua kesalahan yang terjadi mengakibatkan tim mereka tusun. Oke, tapi kali ini di area Mount Gatka di sana ada dari teman-teman tim DG dan tim Dewa United yang kembali mereka bertemu di sisi yang lain yaitu di area perbukitan. Tapi sepertinya dari DG sudah mengetahui info terlebih dahulu yang mana mereka memasang seorang boboh untuk memantau pergerakan dari Dewa United. Dan kalau misalnya Dewa United ini muncul sedikit saja mungkin ada beberapa peluru yang connect ke area dari Dewa United. Oke, nampaknya kali ini kehilangan satu pemain bukan suatu yang baik, tapi kita lihat bagaimana antisipasi dari mereka dengan melakukan pergerakan yang tidak terlalu overcommit. Mereka melakukan setup bahkan menunggu permainan atau mungkin pergerakan daripada teman-teman dari DG. Ion nampaknya kali ini Genfos memunculkan namanya menembakkan peluru-peluru panas daripada teman-teman dari United. Mereka telah meninggalkan bukitnya, bahkan seorang Starless juga sudah mulai mengisi dari sisi bawah dari bukit tersebut. Mereka membagi positioning daripada teman-teman Ion dengan setup 2-2 wicket. Oke, dan dengan adanya beberapa spray down yang dilontarkan oleh kawan-kawan Ion itu mengindikasikan bahwasannya DU dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka agak sedikit tersandwich dan
masih ada celah untuk mundur terlebih dahulu karena memang itu posisi yang tidak terlalu worth it untuk diperjuangkan karena mereka pengen langsung berotasi ke arah tengah-tengah circle dan mungkin ini fight akan terpecah antara Bigetron dan teman-teman dari tim DG. Oke, nampaknya malah Genfos yang telah mengisi posisi yang ditinggalkan Dewa United tadi, nampaknya kali ini Genfos sudah mulai mengamankan perbukitan, bahkan dia mendapatkan momentum untuk kembali nge-regroup, repositioning dengan teman-temannya. Nampaknya tidak terlalu baik untuk menjaga di arah atas, tapi nampaknya mereka sudah mendapatkan info di mana satu tim juga masih berada di arah mereka, di atas mereka maksud saya. Kali ini Genfos juga bakal commit push ke arah depan, nampaknya kali ini bakal di cancel juga begitu saja WK. Oke, dan kayaknya ini adalah waktu yang mereka yang tepat untuk melakukan rotasi karena memang zona mereka agak cukup jauh dari circle yang sudah terbentuk dan sepertinya mereka akan berada kembali untuk open field battle karena di area circle yang sudah terbentuk itu minim sekali adanya kompon, tapi kita lihat juga ada open field battle antar Supply Bank dan Takai. Di sana ada berlemparan utility ke arah depan, kali bakal spray down connect di sana, ternyata spray down yang dilakukan oleh seorang Bilo dan ternyata kali ini bakal melemparkan satu buah utility kembali ke arah satu buah pohon, ternyata hanya menebak-nebak saja dari seorang Bilot. Oke, nampaknya kali ini battle masih belum berakhir, bahkan Supply Bank mendapatkan ancaman dari sisi yang lain. Nampaknya kedua player daripada Supply Bank mendapatkan satu ancaman dari musuh yang tidak sama. Nampaknya kali ini Bilot melakukan healing terlebih dahulu, obstacle Batu menjadi teman. Nampaknya kali ini sekali lagi Batu adalah teman, dan kali ini kita lihat bagaimana Batoy mendapatkan satu vision walaupun tertutup beberapa dedaunan, memaksimalkan beberapa peluru masuk ke arah depannya. Nampaknya kali ini Takai sedikit terhimpit, sedikit dikunci, sedikit bakal diberikan pressure tambahan dari teman-teman dari Supply Bank WK. Oke, dengan adanya satu buah knockdown tadi membuat celah yang cukup besar banget ya untuk diserang dari kawan-kawan dari Supply Bank. Tapi kali ini dari Supply Bank juga harus hati-hati karena di belakang mereka ada Dewa United yang bakal join to the party, tapi kali ini bakal langsung memforting vehicle-nya di area yang cukup terbuka karena area tersebut akan ramai sekali. Tapi di lini belakang Crybo di sana malah tersungkur dengan adanya NFT juga yang bakal menjadi third party gaming untuk ke arah dari Supply Bank. Oke, nampaknya kali ini Nate juga dilemparkan tanpanya dimasak di situ. Kita lihat bagaimana lini depan. Baik sekali daripada seorang Hexas mendapatkan satu targetnya. Takai bakal jatuhkan sementara waktu, tapi di situ ada Ghidorah juga. Nampaknya di target kedua buat seorang Hexas. Nampaknya kali ini kontes yang tidak baik-baik saja begitu untuk Dewa United. Dan kali ini Hexa sudah mendapatkan satu targetnya di situ. Oke, ternyata menggunakan explosion dari vehicle yang digunakan dan satu elimination berhasil dikantongi oleh tim Nero. Tapi kali ini dari Undecals juga ternyata mereka juga harus menghadapi kawan-kawan dari Supply ini. Kalau misalnya gue lihat dari Supply mereka suka banget ribut rame-rame nih ya. Suka banget keramaian nih ya. Tapi kali ini ada satu menit yang sangat perfect daripada seorang Rosemary membuat satu player dari Undecals pulang, karena bahkan di sana Derenzinya juga terkena spray down daripada seorang Rosemary, bakal langsung dikonfirmkah agar tidak terkena skill steal, tapi dari arah lower ground terbuka bebas daripada seorang Takai, tapi at least masih bisa mensecure satu elimination ke arah Undecals. Tapi dari arah yang lain juga dari Rosemary melihat adanya satu smoke yang terpop up, melemparkan langsung molotov tapi belum connect ke arah satu player dari Undecals. Baik sekali dari prediction Molinya ke arah depan. Nampaknya kali ini Matoy juga harus berpindah, berubah posisi. Spray down yang cukup besar dan ini Maslah dapat satu targetnya dan sudah naok di situ terjadi. Meledak. Oh iya, ternyata Takai yang mencuri di situ. Bagus banget pergerakan daripada Takai. One-on-one special Maslah baik sekali, di mana tadi jiggle-nya dimanfaatkan dengan baik. Bahkan adanya juga sedikit jongkok, momentum yang luar biasa di situ diciptakan oleh teman-teman dari Supply Bank kali ini. Oke, ternyata yang mensecure adalah dari seorang Hades tadi ya. Tapi kali ini dari Takai sepertinya mereka tidak terlalu cukup puas karena mereka harus menghadapi kawan-kawan dari Supply Bank terlebih dahulu. Di sisi lain juga dari arah Killfit ada satu buah nades elimination juga dilakukan oleh seorang drone. Drone kali ini mengincar dari lini belakang. Mereka tidak mau lini belakangnya terlalu banyak orang. Mereka harus mengeliminasi terlebih dahulu sebelum melaju ke circle berikutnya. Tapi kali ini Gremory juga low banget, harus hinap terlebih dulu, sedangkan Rosemary juga dalam kondisi yang terancam oleh spray down yang dilakukan oleh seorang Hades. Oke, nampaknya kita lihat bagaimana Bonafide juga terus diharas. Nampaknya kali ini Ion sudah mulai menambahkan agresinya dia, dan kali ini kita lihat bagaimana Takai satu player sudah mulai ditangkap. Rosemary juga bakal di trading di situ. Baik sekali pemainan dari teman-teman Takai. Nampaknya kali ini di mana Battle of Outer Circle, Outer Zona juga cukup keras di sini. Gremory cukup low terpantau dari arah atas, nampaknya Ramones di situ bakal bisa mendapatkan satu, yaitu dia
Kita lihat bagaimana Ramones mengeliminasi seorang Grimory. Oke, dan what a nice secure juga di sana, tidak akan adanya kill steal dari tim-tim lain juga, tapi kali ini mereka harus berpikir cepat, mereka harus mengambil keputusan yang cepat juga karena melihat circle juga mulai menghimpit. Kita berpindah visionnya kali ini ke arah Bigetron Ion yang mana Misery menjegat pergerakan dari Bonafide yang akan masuk, tapi lihat di sana ada beberapa knockdown berhasil diciptakan juga, namun kali ini berpindah lagi di sana. Ramones berhasil mensecure seorang Matoy di lini belakang dan mereka harus segera cepat melakukan rotasi, tapi dari lini belakang Takai masih menjadi ancaman bagi kawan-kawan NFT dan dipulangkan ke arah lobby. Oke, nampaknya kali ini prediction cukup bagus juga Ponbit mendapatkan targetnya. Akankah Boom kali ini cukup mendominasi masih dengan 4 orang anggota aktif? Nampaknya di situ Ponbit ada sebuah satu defensive porting yang telah diciptakan. Nampaknya kali ini kita lihat bagaimana teman-teman Ion juga sudah mulai confirm kalah commit push di arah tengah-tengah di situ. Kita lihat bagaimana teman-teman Bonafide juga sudah mulai membuka wall smoke yang tercipta di situ, defensif cukup besar nilainya, membutakan pandangan ke arah teman-teman daripada Bonafide di situ, Wiki. Oke, sepertinya sudah ada shot call daripada seorang Ikiar yang mana mereka sudah mendapatkan info bahwasannya ada satu tim yang akan mereka hadapi kali ini, tapi kali ini bakal lemparan utility dengan sangat bagus dari seorang Genfos, namun sayang sekali masih belum connect. Spray down dilakukan, cukup free shoot daripada seorang Genfos, namun terlalu berbahaya karena smoke-nya juga mulai memudar. Kali ini bakal regroup ke arah timnya, tapi Boom bakal melakukan sambutan dengan cukup hangat, tapi sayang sekali Ikyar tertangkap dan harus tersungkur. Kali ini membutuhkan adanya backup fire, tapi ada granat dilemparkan oleh seorang Genfos ke arah tim Boom. Apakah bakal meledak? Di sana ada counter shoot juga dari lini Boom, bakal meledak. Ternyata hanya vehicle saja yang meledak kali ini dan harus sedikit mundur karena mereka terhimpit oleh Blue Zone, sedangkan Boom terkikis oleh DPS Blue Zone yang cukup menyakitkan. Nampaknya kali ini poin satu aja bakal dikumpulkan oleh teman-teman Ion yang dimana satu player dari Boom yang sudah sempat knock bakal didapatkan. Nampaknya kali ini McLary mendapatkan satu target yaitu Starless, bakal dijatuhkan knock di situ. McLary mendapatkan satu vision yang cukup enak, dia masih mendapatkan satu buah bibir zona yang memang menjadi tempat yang nyaman dengan adanya bantuan juga satu player. Rancid bakal melakukan push di sana, commit inisiasi dia ke depan. Batu adalah teman sekali lagi, nampaknya kali ini space shoot bakal dijatuhkan kali ini, baik nilainya. Rancid mendapatkan player kedua dari BTR. Ion menjadi ancaman, nampaknya kali ini Rancid must be menjadikan momentum kali ini jangan sampai dibuang sia-sia. Smoke baik sekali Wiki di situ. Oke, ternyata tadi ada satu buah momen knockdown yang berhasil diciptakan oleh seorang Rancid, dan ini mereka benar-benar sangat-sangat menguasai area circle. Lihat ada yang di area bebatuan dan ada juga yang berada di area compound. Lihat mereka membagi 4 posisi yang berbeda. Mereka masing-masing mempunyai tugas masing-masing, yang mana Rancid menjegat seorang Genfos. Tadi ada satu player lagi di area tengah, itu juga menjegat pergerakan dari tim-tim yang lainnya akan masuk. Dan kali ini pembagian tugas dengan sangat bagus dilakukan oleh tim Nero. Tapi apakah kali ini teman-teman dari Nero bisa mengoptimalkan gameplay yang telah mereka susun rapi nampaknya kali ini. Sementara itu Fajar, Ion masih mendominasi 2 player dari satu eSport maksud saya masih dijatuhkan. Baik kali ini, nampaknya kali ini pindah juga ke arah zone, mendapatkan 4 elimination dan masih 4 orang anggota aktif. Kido mendapatkan satu target, ternyata satu squad utuh bakal dipulangkan dari teman-teman satu eSport. Wow. Oke, namun kali ini ada lemparan juga ke arah depan. Ternyata masih ada 88 eSport yang di sana nyempil di tengah-tengah pertempuran dan bakal terspot oleh teman-teman dari zone. Namun kali ini satu player dari zone juga tersungkur. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kawan-kawan Bigetron untuk masuk perlahan ke area circle. Tapi lihat itu area yang dipunyai oleh teman-teman Bigetron itu cukup terbuka banget. Namun kali ini dari seorang Starless juga nge-spot di arah belakang. Ternyata masih ada player yang bermain di pinggiran Blue Zone dan ternyata sudah diketahui oleh seorang Starless. Namun kali ini di area depan mereka juga ada ancaman yang tidak kalah mengerikan, yaitu dari zone kali ini Bung Yofi. Oke, nampaknya Linux sudah mendapatkan targetnya. Prediction cukup dan buka, nampaknya Starless sudah mendapatkan satu buah close combat. Nampaknya kali ini cukup baik dan ternyata double pick daripada bantuan seorang Fazar mendapatkan satu player daripada teman-teman dari tim 88. Satu playernya masih di sisi kiri, netnya cukup paling dilempar ke Starless. Starless melakukan healing terlebih dahulu nampaknya di situ. Hati-hati dari sana kiri, ada duri dalam daging. Ternyata last man standing dari 88 eSport membuat Fajar harus tersungkur kali. Namun backup fire dengan cukup cepat. Starless secure the elimination dan kali ini bisa menyelamatkan satu player yang ditumbangkan di sana. Sedangkan kali ini dari tim Nero menunggu saja, tinggal player-player yang akan nyebrang ke arah mereka dan circle berpihak ke arah tim Nero. Tapi Hexa tidak mau menunggu, mereka tidak sabar dan ternyata dari Hexa memulangkan seorang Misery ke arah lobby. Oke, nampaknya kali ini 7 elimination tidak cukup buat teman-teman dari zone. Sementara maksud saya dari teman-teman Nero, kali ini zone juga mendapatkan 5 elimination, tapi Ion posisinya terpojok. Baik sekali satu buah fight balasan yang tertipkan di situ. Fajar mendapatkan satu target. Nampaknya kali ini zone juga mulai terhimpit.
dengan adanya blue zone yang tidak enak buat mereka di situ, WK. Oke, dan ini akan menjadi detik-detik terakhir mereka untuk stay di area tersebut karena 10 detik lagi Fajar. dari sekarang juga akan beranjak dari posisi sebelumnya. Namun kali ini ada no. pick off kembali ke arah seorang Fajar dan Hexas lah yang mendapatkan net elimination karena Bigetron dan Oke. Bigetron puas di posisi nomor 3 dan kali ini dua squad yang tersisa Zone versus Nero, Bung Yofi. Oke, nampaknya kali ini tidak ada posisi yang cukup enak buat teman-teman dari zone. Satu orang anggota masih aktif di situ, Linux masih mencoba mendapatkan satu buah penyelamatan. Akankah bisa disentuh begitu aja satu buah spray down juga? McLary bakal jadi targetnya. Nampaknya kali ini Linux masih belum mendapatkan momentum dan ini dia satu buah angel shoot, satu buah vision yang terbuka untuk mengeliminasi Linux. Winner chicken dinner buat Nero.